Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 89. Adabul Islam fit talaq. Ketika Islam ditolakin dalam perceraian. At-talaqu utawi perceraian iku ghairil masyru'i, tidak disyariatkan. Jadi yang disyariatkan itu nikah, cerai tidak. Walaupun begitu ada jalan perceraian. Artinya pada konteks tertentu ketika sudah kepepet, sudah nggak ada jalan lain untuk didamaikan, boleh cerai. Tetapi perceraian tidak disyariatkan. Jadi bisa dipahami. Artinya awal pada dasarnya cerai itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau memang sudah nggak bisa didamaikan, maka itu ditoleransi. Tetapi bukan berarti itu diajarkan. Perceraian tidak diajarkan di dalam syariat Islam, karena itu di sini dikatakan at-talaqu ghairu masyru'in. Perceraian itu tidak disyariatkan. Wa wa utai al-talaq iku alladhi yahdim atau yahdumu, yang merobohkan, yang merusak al-usra ing keluarga, wa yuhkiku, dan membongkar uroha ing rahasianya keluarga. Perceraian itu merusak rumah tangga, menampakkan rahasia kebobrokannya, wayu ifu, dan melemahkan wahdatal umati ing persatuan umat yang asalnya rukun kemudian menjadi tercerai-berai. Wayu iru lan membuat panas apa asuduru hati, wayahtiku lan menjadi catatan buruk, asaturo ing catatan. Bahwa utai perceraian iku asyadul adrori, darurat yang paling banget fi mustamil hayati ing dalam kehidupan masyarakat. Wa bahadul halali, lan dadi halal yang tidak disukai ilallahi ta'ala. Ada hadisnya, apa hadisnya? Abwadul halali ilallahi at-talaq, bahwa salah satu hal yang boleh halal tetapi tidak disukai. Jadi ada halal yang tidak disukai, yaitu perceraian. Perceraian itu boleh tetapi tidak disuka. Perceraian itu hanya sebagai apa dalam bahasa kita? Darurat itu apa? Ya pokoknya hanya bisa dilakukan kalau kita naik pesawat. Ada toh? Oh, oke, bukan pesawat lah ngomong. Nah, belum pernah pesawat. Ada pesawat tuh kan ada pintu darurat. Itu tidak bisa dibuka, nggak boleh dibuka, tetapi hanya bisa dibuka keadaan darurat. Nah, perceraian juga gitu. Sepanjang masih bisa didamaikan, harus didamaikan. Karena itu kan ada istilahnya yang mau mendamaikan itu mediator. Nah, ada toh yang jadi mediator. Misalnya itu jadi mediator, tapi nggak tahu, kok nggak pernah sukses juga untuk mendamaikan yang mau cerai. Kenapa? Karena mestinya tidak ada cerai. Hanya perceraian itu diperbolehkan hanya keadaan darurat saja. Karena itu dikatakan abghadul halal, halal tetapi yang tidak disuka. Begitu juga istilahnya ghairil masyru', tidak disyariatkan. Kan jaro betapa banyak menimbulkan apa tolak al-masaibah ing masalah, bakaroko, dan memisahkan usron ing keluarga, bakam doya'ah, dan betapa banyak menyanyiakan apa membuat persia-siaan apa tolak widadal asairi ing hubungan harmonisnya keluarga, bahwa sholat lan memisahkan apa perceraian baina zaujaini antarane suami istri, ja'ala, yang telah menjadikan sapa Allah bainahuma ing dalam antarane keduanya mawaddatan warahmah,
tergoyai dan tersia-sia. Anaknya menjadi terlunta-lunta, bingung ikut sopo, ikut bapaknya atau ikut ibunya. Hina fakodu nalikane kehilangan sopo mereka naima ing naim fidilil istima'il buati dalam pelindungane bapak wal umumati lan ibu. Awalnya mereka di bawah pelindungan orang tua, dikasih sayang orang tua, bapak ibunya, tapi karena orang tuanya cerai, akhirnya anaknya menjadi tersia-siakan. Wala ingkanat lan lamun ana apa tadahiyatu penipuan iku aksaruma sebagai memberikan sebagian banyak takunu kang ana apa daya iku aliman rasa sakit fit nufusi dalam jiwa ida atap nalikane ana apa daya iku ala iratin yang atase perasaan panas hati patolaku mongko tai perceraian iku yazidu lebih alaiha ing atase daya. Kalau kita merasa dikhianati oleh pasangan, ditipu oleh pasangan itu kita merasa sakit hati, maka perceraian jauh lebih parah. Lianahu iku badilu, liana krono hatame perceraian iku badilu akan mengubah alhanaa ing rasa seneng bisa kelawan rasa sakit, rasa menderita. Wal ikhtilafa ing rasa cinta bil ikhtilafi dengan rasa perselisihan. Wakot ajaza kan teman-teman memperbolehkan sofa syari'u Allah Ta'ala dan Rasulnya. Allah Ta'ala asari sebagai pembuat hukum dan Rasulnya atau lako ing perceraian fi asyadi ahwali darurati ing dalam keadaan yang paling darurat. Perceraian itu dibolehkan tetapi hanya pada masa darurat saja. Sepanjang masih bisa diatasi maka bukan perceraian sebagai jalan keluarnya. Bisa ta'ayyana nalikane ketemu menentukan torikon ing jalan lil kholasi maring murni minan nazai saking pelepasan nazak melepaskan hubungan suami istri. Walakin al-jala menjadikan sapa Allah silah dzalika talaqi ing senjatane perceraian via dizauji ana ing tangane seorang suami. Perceraian poin pertama adalah kita diajarkan dalam Islam perceraian itu boleh tetapi hanya darurat, boleh halal tetapi hanya dalam keadaan darurat. Ini sebagai solusi karena di tempat lain, di ajaran yang lain ada sebuah ajaran yang kalau orang itu sudah menikah nggak boleh cerai. Ada toh? Ada ajaran yang gitu. Jadi kalau orang sudah nikah maka tidak ada jalan perceraian. Jadi harus ada istilah kalau seorang istri itu sudah menikah kemudian ikut suami maka mereka tidak bisa keluar dari rumah itu kecuali kematian. Jadi yang menceraikan mereka hanya kematian. Seberat apapun tidak boleh ada cerai. Islam membolehkan cerai tetapi hanya dalam keadaan darurat. Itu sebagai solusi atas masalah yang terjadi. Sama dengan kalau di agama yang lain, yang agama dulu, kalau ada seorang istri haid, maka suami nggak boleh dekat, sehingga ada tertentu anak lain seorang istri haid, kemudian dikek rumah belakang, dikek gudang, dideweknya sampai selesai. Itu satu. Di beberapa agama dulu ada yang mengajarkan gitu. Kalau karena seorang perempuan yang haid itu kotor, karena itu mereka harus diasingkan. Sementara di yang satunya lagi mereka tidak diberlakukan secara ekstrim, tetapi kemudian dianggap tidak ada masalah, sehingga walaupun mereka dalam keadaan haid tetap bisa dikumpuli. Ada yang begitu. Islam memberikan solusi bahwa kalau seorang perempuan, seorang istri itu haid, boleh cuma sekadar mangan bareng, tidur bareng, boleh. Yang nggak boleh adalah melakukan hubungan suami istri.
suami, tetapi istri boleh punya hak untuk mengajukan gugat cerai yang disebut khulu. Masih ingat toh? Kok kayak sini kan? Jadi hak memberikan menjatuhkan cerai itu suami, tetapi bukan berarti istri nggak punya hak sama sekali, enggak. Tapi istri boleh mengajukan hak cerai kalau kemudian dia merasa suaminya sudah nggak bisa dan dia sudah nggak bisa lagi dipersatukan, maka istri boleh mengajukan hak. Tetapi yang mempunyai hak untuk menjatuhkan cerai adalah suami. Karena itu di sini dikatakan lakinnahu ja'ala siyahat ala talaqi, tetapi syari Allah Ta'ala menjadikan hak cerai dia bizauji di tangan suami. Kenapa kemudian suami itu mendapatkan hak istimewa untuk menetapkan hak cerai? Alasannya adalah li'anna rajula, karena sak temene suami atau laki-laki aqdaru lebih mampu ala dhabti nafsihi, untuk mengendalikan dirinya minal mar'ati, saking perempuan. Mestinya begitu. Artinya ketika Allah itu menetapkan hak cerai kepada seorang laki-laki atau suami, itu salah satu alasannya adalah karena laki-laki dinilai lebih mampu untuk menjaga perasaan dan mengendalikan dirinya dibanding istrinya. Karena itu mestinya seorang suami harusnya lebih sabar. Itu ya jadinya. Kok jadi malah begitu? Suami lebih sabar, lebih, yang boleh ngamukan itu istrinya. Ternyata toh. Nah, suami itu harus sabar. Suami istrinya ngamukan, ya gak apa-apa. Artinya lalai istri suaminya lebih cepat ngamukan dan nggak sabar, kan akhirnya mudah cerai. Karena dia punya hak untuk menjatuhkan cerai. Karena itulah kayaknya kalau Anda yang di rumah yang merasa jadi laki-laki, jadi suami, kayaknya kita laki-laki dipilih satu keistimewaan adalah karena kita harus sabar. Sabar. Isu lapar, suami istri tidur. Sore lapar, istrinya nggak tahu kemana, ya sabar. Nah, kayaknya begitu. Satu, karena aqdaru ala dhabti nafsihi, dinilai lebih mampu mengendalikan diri. Sehingga kalau laki-laki kok ngamuan dan nggak sabar, berarti dia bukan laki-laki. Kalau perempuan lebih sabar, berarti dia laki-laki. Rujula, bukan. Kalau dalam bahasa hadisnya Sayyidah Aisyah itu kan diistilahkan rujula, seorang yang apa ya, bukan tomboy tapi maskulin itu kan lebih sifat ya, tapi dia itu sesuatu yang dia tegas kayak laki-laki. Itulah Sayyidah Aisyah. Tidak tahu bahasanya maskulin atau bukan. Karena itulah kita bisa paham kenapa Sayyidah Aisyah kemudian memimpin perang Jamal. Itu karena beliau punya sifat tegas kayak laki-laki, gak lemah-lemah. Itu Sayyidah Aisyah, sehingga kan dia disebut rujula, punya sifat jantan ya, atau sifat apa lah. Itu satu alasan kenapa laki-laki mempunyai hak untuk memegang hak prerogatif untuk perceraian, karena dia dinilai lebih mampu untuk menjaga dirinya, menguasai dirinya, ala dhabti nafsihi, dibanding mar'ah. Kedua, wa akmaku, dan lebih dalam apa nih idrokan oleh meneliti sesuatu. Jadi ketika ada masalah, dia lebih dalam untuk menganalisisnya. Sehingga laki-laki itu mestinya begitu, pandangannya, pertimbangannya lebih banyak, tidak hanya satu sisi. Sehingga ketika keluarganya ruwet, kemudian hampir hilang karena kasus sesuatu, kemudian mungkin mau terjadi perceraian, maka laki-laki berpikir banyak hal untuk mempertahankan kekeluargaannya. Sehingga ketika laki-laki tidak mendalam pemahamannya, tidak mendalam analisisnya, dan tidak bisa mengendalikan
emosinya, maka berarti dia belum laki-laki atau masih perlu belajar. Bahwa tadi begitu juga alladzi badala, yang telah menyerahkan as-sadaq ing mas kawin min malihi dari hartanya dia, karena dialah yang menanggung istri, menerima limpahan tanggung jawab istri dan memberikan mas kawin dari hartanya. Wa tahammala aqdai zaujiyati, lan kuat untuk menanggung beban kekeluargaan zaujiyah, hubungan suami istri. Karena itulah maka karena laki-laki dianggap satu, lebih bisa menguasai emosinya, dua, bisa lebih memahami persoalan dalam banyak perspektif, kemudian dia lebih kuat menanggung beban hubungan suami istri dalam makna relasi suami istri. Maka karena itulah dia diserahi oleh Allah Ta'ala sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak. Ini sudah pernah dibahas toh. Kenapa Allah Ta'ala kemudian dalam ayatnya ada ayat al-rijalu qawwamun 'alan nisa. Dulu ada berapa poin? Kayaknya lebih dari 10 toh. Kenapa laki-laki dianggap lebih daripada perempuan? Banyak hal yang dulu pernah disampaikan, yang di rumah bisa cek lagi kitabnya. Kalau ketika sapa Allah Ta'ala al-rijalu tawi laki-laki iku qawwamuna, mengendalikan sapa rijal ala nisa'i ing atase para istri, bima faddola, bima sebab barang faddola yang telah memberikan kelebihan sapa Allah ba'dhum ala ba'din, wa bima ampaku, dan sebab apa yang mereka nafkahkan mereka ni awalim saking hartane. Faqat nafaro, sungguh telah menghindarkan sapa Allah Ta'ala al-azwaja ing suami istri minatolaki saking perceraian. Pada dasarnya Allah itu menghendaki agar suami istri itu tidak terjadi perceraian. Tidak hasa, karena itu tidak hasa nalikane merasa sapa ahadhum salah sajine suami istri bikarohati ahli, kelawan sesuatu yang dia tidak sukai dari keluarganya. Wa amarahum, mongko perintah sapa Allah hum ing mereka bidzikil mahasini, kelawan mengingat kebaikan. Liyakuna, supaya ana apa zikri, apa dalika zikru itu safian, bisa menjadi syafaat, menjadi mengingatkan, menolong libaqail israti, maring tetapnya suami istri. Karena itulah di sini dikatakan dalam Al-Quran, kalau ada seorang hubungan suami istri lagi ada masalah sehingga kemudian diambang perceraian, maka Allah kemudian mengingatkan kita, kalau kamu nggak suka perilaku istrimu, kalau seorang istri nggak suka perilaku suamimu, cobalah dipikirkan ulang, diingat ulang kebaikan mereka. Walaupun saat sekarang mungkin kita jengkel banget dengan istri kita sehingga memuncul pertengkaran, cobalah diingat kembali, kata Allah, kebaikan-kebaikan yang telah diberikan istrimu. Istrinya telah melakukan ini, sehingga kemudian yang kita ingat itu adalah kebaikannya. Karena kita ingat kebaikannya, maka kemudian perceraian bisa dihindari. Begitu juga kalau seorang perempuan, seorang istri tidak suka perilaku suaminya sehingga mungkin mau menggugat cerai, maka diingat juga kebaikan suaminya yang selama ini telah dia lakukan untuk dia dan keluarganya. Fa'in karihtumuhunna, mongko lamun tidak suka sapa sira kabeh huna ing mereka, huna ing nisa, maksudnya kalau seorang suami enggak suka pada istrinya, maka ingatlah fa'asa, barangkali antakrohu, apa yang kau tidak suka, syaitan ing sesuatu aja alu, lan menjadikan sapa Allah fi ing dalem khairan, ing kebaikan kasiran yang banyak. Bahkan lebih dari itu Al-Quran mengatakan, andaikan kita tidak suka pada perilaku istri kita, atau seorang istri tidak suka perilaku suaminya, ingatlah barangkali justru
justru apa yang kita saat ini kita lihat tidak suka, itu justru Allah adalah dibuat sesuatu yang baik untuk kita. Enak toh kadang kita tuh tidak suka pada sesuatu, tapi kemudian justru karena perilaku istri yang begitulah kemudian kita selamat. Contoh, nih, banyak kasus suami istri goncengan, kemudian istrinya mabuk. Mungkin suaminya jengkel banget, maksud gonceng sepeda motor aja mabuk, saking banget mungkin suaminya nggak suka banget, tapi justru karena mabuknya istri itulah maka kemudian perjalanannya menjadi tertunda, sehingga kemudian dia menjadi selamat di dalam perjalanan ke depan. Yang andaikan dia melaju tidak ada persoalan itu, mungkin dia akan celaka di depan. Kita diingatkan begitu. Barangkali justru apa yang kita tidak suka dari perilaku pasangan kita, dari istri kita atau suaminya, jangan-jangan itu adalah memberikan dampak yang baik pada kehidupan kita. Kan banyak toh hal-hal yang kita kok kemudian baru sadar setelah terjadi. Oh iya ya, andaikan wingi ngono, ya alhamdulillah yo kok tidak jadi. Kalau dulu saat sering cerita, oh iya dengan yang pertama kok gak jadi ya. Andaikan jadi, mungkin nggak ada adik Asti. Kan begitu. Itu kan akhirnya kan kita milih begitu. Oh iya, ternyata jauh lebih baik. Itu kan kita melihat apa ya? Ternyata apa yang tampaknya tidak baik saat itu ternyata menjadi sesuatu yang baik di kemudian hari. Nah, itulah yang diajar Al-Quran, sehingga ketika kita itu ada sesuatu yang kita tidak suka dari pasangan kita, maka kemudian kita bisa melihat barangkali itu jangan-jangan sesuatu yang nanti akan menjadi lebih baik bagi kita, sehingga yang kita lihat bukan apa yang tampak sekarang tetapi ke depan. Sehingga akhirnya perceraian itu bisa dihindarkan. Karena kalau kita hanya melihat apa yang ada sekarang, mungkin emosi kita akan meluap. Tapi kan hidup kita kan bukan hanya hari ini, tapi juga ke depan. Kira-kira masalah ini sesungguhnya sesuatu yang substansial atau sesungguhnya hanya sesuatu yang diberikan Allah untuk kebaikan ke depan. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Faida ahassa, karena itu nalikane merasa melihat sapa zauju seorang suami bisu'i khuluqil mar'ati, dengan buruknya perilaku istrinya, wa karohati, lan tidak suka li isrotiha, marang pergaulannya mar'ah, fahal yadkur, mongko hendaknya mengingat sapa zaud khidmataha ing oleh nglayani istri, li baitihi ing dalem maring rumahe zaud, wari ayatiha lan oleh njogo sapa istri li atfalihi maring anak-anaknya zaud. Karena itu kalau dicontohkan, kalau seorang suami kemudian melihat ada perilaku istrinya yang dia tidak suka, oke lah, itu memang nggak bagus, misalnya akhlaknya lagi saat itu nggak bagus, maka cobalah dibandingkan dengan perilaku yang lain, betapa istrinya telah berbuat baik, telah melakukan menata rumah tangganya dengan baik dan mengajari anak-anaknya dengan baik. Kayak ceritanya siapa? Umar bin Khattab. Saya kira Anda pernah dengar, pernah disampaikan ya di kitab ini di awal. Ada suatu ketika seorang sahabat itu ribut dengan istrinya. Jadi dia dimarahi istrinya, dia mau melaporkan istrinya kepada Umar. Kemudian orang ini datang ke Sayyidina Umar. Begitu nyampe dengar depan rumahnya Sayyidina Umar, ternyata dia mendengar istrinya Sayyidina Umar itu juga suaranya keras banget, marah-marah pada Sayyidina Umar, karena merasa dia kok merasa kok ya podo ae. Saya ini laki-laki diseneni bojone. Ternyata Umar yang mau dilapori ya podo ae. Ini juga lagi dimarahi istrinya. Karena itulah dia pulang. Dan dilalah begitu dia keluar dari halaman, Sayyidina Umar itu tahu ada tamu yang kembali, hanya dipanggil kembali. Kemudian ditanya, ngapain Anda datang? Kemudian dia cerita, saya itu sebetulnya mau melaporkan istri saya, tapi ternyata
jenengan juga sama kasusnya dengan saya, dimarahi istrinya. Tapi saya lihat jenengan Umar itu tidak komentar, istrinya mual macam-macam, Umar diam aja, selesai. Nah selesai ya sudah. Kenapa kata orang itu, kenapa Anda itu tidak menanggapi marah istri Anda, padahal Anda adalah seorang khalifah? Kata Umar, iya, istri saya memang marah, tapi saya tahu istri saya itu sudah ngopeni saya, sudah ngopeni anak-anak, mereka sudah kerja keras untuk saya, keluarga dan anak-anak. Bagaimana mungkin kemudian saya akan menanggapi balik? Yang diingat HPE, Anda masih ingat kemarin yang siapa? Kanjeng Nabi pun itu kan pernah toh Sayyidah Aisyah tuh ngomong keras pada Kanjeng Nabi. Jadi namanya istri kan dimana-mana sama, gak istri kita, gak istri Nabi, berdoa. Jadi Sayyidah Aisyah tuh pernah ngomong kasar kepada Kanjeng Nabi, sampai karena kasarnya adalah ketika itu saya tidak Abu Bakar lagi mau sowan toh, kemudian karena beliau nggak rela kalau Nabi itu dibentak oleh putrinya, kemudian Abu Bakar itu mau menangkap Sayyidah Aisyah dan mau mukul, tapi justru oleh Nabi kan dibelai. Betapa hebatnya Nabi. Coba kalau anda misalnya kita laki-laki kemudian dibentak istrinya, adalah moroto datang bilang kita, oh iya pak, gepuk ya pak. Mungkin begitu kita, wah ini anjane istri ngomong akeh man, ayo hajar aja ini. Tapi Nabi kan enggak, Nabi justru membelani Sayyidah Aisyah. Itu kan perilaku yang luar biasa. Karena itu di sini dikatakan kalau seorang suami kemudian tidak suka atau ada perilaku akhlak istrinya yang buruk, yang tidak baik, kemudian dia mungkin berniat untuk cerai, maka kita kemudian disuruh agar dia mengingat kembali perilaku baik istrinya, di mana istrinya telah melayani dia di rumah, menjaga anak-anak, dan perilaku yang baik. Jadi yang kemudian diingatkan kebaikannya. Begitu juga kalau seorang istri lagi marah tentang perilaku suaminya, cobalah dipikirkan kembali kebaikan suaminya. Wa tawaqqu, sehingga muncul minha saking mar'ah apa al-khairi, kebaikan. Sehingga yang kemudian kita pikirkan adalah bukan sekedar buruknya perilaku istri atau kurangnya perilaku suami, tetapi kebaikan yang pernah dia lakukan. Wayadkur, nah satu, kalau mau cerai cobalah diingat kebaikannya, jangan keburukannya. Itu satu. Yang kedua, wayadkur, tandanya ingat awakibat tolaki, akibat dari perceraian, min furqatin, saking keterpisahan, wa mut'atin, dan mut'ah memberikan nafkah, wa nafaqatin wa dahimu akhiri sodakin. Coba diingat satu, kalau nanti cerai, akibat perceraian akan terpisah. Lagi kadung cerai balik mana boleh gantinya nggak mudah. Jadi ingat, itu aku cerai, ini mau gantinya sopo. Kan harus dicari begitu. Kemudian lihat ketika perceraian, biasanya hartanya akan rusak. Harta itu kan kemudian akan morat-marit, akan terbagi, akan hilang. Itu satu. Yang kedua, akibatnya. Yang ketiga, wadai'ati atfalin, lan ketersia-siaannya anaknya menjadi tersia-siakan karena orang tuanya nggak ngumpul. Wa adawati asharin, lan perseteruan antara mertua dan menantu, bukan perpisahan, ashar sihar. Jadi antara keluarga istri, keluarga suami kemudian kan menjadi nggak mudah untuk kembali. Yang muncul adalah adawah, perselisihan, permusuhan, ilah wiridalika, dan seterusnya, minal mandori, dari segala sesuatu yang tidak baik, alladzi la yashkuru, yang tidak akan terasa bimasoibiha kelawan dampak tidak baiknya sepazauju, ilah ba'da tolaki, kecuali setelah perceraian. Yang itu kadang nanti tidak akan bisa dirasakan kecuali setelah perceraian. Ketika
ketika mau cerai gampang besok biasanya gitu toh. Nanti kita baru sadar, oh iya ternyata itu nggak mudah. Setelah cerai baru kita mikir, daripada nanti nyesel. Maka sebelum mengambil langkah keputusan untuk cerai harus dipikirkan 1000 kali untuk mengambil cerai. Sehingga maunya di dalam hal ini adalah kalau masih bisa dipertahankan, usahakan tidak cerai. Fayu adihi mongko akan mendatangkan apa dalika ilatiha ilmaharimi maring kerusakane hubungan silaturahmi wa tikabil ado ini lan terjadinya perilaku yang adoim, dosa besar. Bakal rotaba lan temen mengurutkan sapa Allah fi kitabi at-talaqo ing tolak takola at-talaqu marotani. Nah, ini sudah bab berikutnya. Nanti kita lanjutkan besok bahwa cerai itu maksimal 2 kali. Lebih dari 2 kali tidak boleh. Nanti berarti harus nikah dengan orang lain. Perceraian itu toleransinya hanya 2 kali. Nanti akan kita bahas besok. Oke, ada pertanyaan. Ya. Apakah suami dosa jika tidak menyukai salah satu sikap dari istrinya? Maksudnya gimana ya? Mungkin salah satu sikapnya istrinya itu apakah adanya dosa jika tidak menyukai salah satu dari sifat istrinya. Oke, kalau kita nikah kemudian kita mendapatkan salah satu dari perilaku pasangan kita, mungkin seorang suami melihat salah satu perilaku istrinya nggak baik atau sebaliknya, perilaku suami kita nggak baik. Persoalannya bukan kalau perilaku mereka tidak baik kita tidak harus suka. Kita harus nyampaikan bahwa perilaku dia nggak bener. Kalau itu terkait dengan hukum, mas sampean itu mestinya nggak ngono loh. Mestinya begini. Secara hukum mestinya begini. Jadi suami istri itu tidak harus kemudian menyukai apapun yang dilakukan oleh pasangan masing-masing. Kalau dia salah kan kita harus ingatkan. Justru kita mengingatkan istri kita, mengingatkan suami kita, itu ada bagian dari cinta kita kepada dia. Jadi cinta itu bukan berarti kita mengikuti apapun. Itu bukan cinta. Cinta itu, Anda masih ingat konsep dalam tasawuf? Orang teman sejati adalah teman yang mau mengingatkan kita ketika kita salah. Itulah sahabat. Kalau dalam hubungan suami istri adalah suami istri yang baik adalah suami istri yang bisa saling mengingatkan kalau pasangan kita tidak benar. Jadi suami istri tidak harus, ini kan suamimu, maka berarti kamu harus mencintai apapun yang dilakukan oleh suami atau istri kita. Enggak. Kalau dia salah ya salah. Sering yang bisa sampaikan kan begini, di dunia ini tidak ada seorang perempuan yang lebih kita hormati kecuali ibu kita. Ibu kita adalah satu-satunya perempuan yang paling kita hormati. Satu-satunya perempuan yang paling kita hormati ibu kita. Tetapi bukan berarti kalau ibu kita salah kita diam. Enggak kok. Kalau ibu kita salah ya kita bilang, Bu jenengan salah. Tetapi kesalahan ibu kita itu tidak kemudian kita menjadi tidak menghormati atau kemudian menjadi berkata kasar. Jadi artinya kepada istri kan juga begitu, kepada suami juga begitu. Di dunia ini selain ibu kita, orang tua kita, yang kita cintai adalah suami dan istri kita. Tetapi kalau dia salah ya kita harus ingatkan, zaman salah, mestinya secara hukum Islam begini loh. Tidak harus mengikuti apapun yang dia kerjakan. Kalau dia salah ya diingatkan. Justru ketika kita tidak mengingatkan dia, itu berarti kita bukan istri dan suami yang baik. Karena kita tahu dia salah. Nah, mestinya begitu. Tidak ada kata cerai tapi pisah ranjang bertahun-tahun dan istri sengaja tidak dinafkahi lahir batin. Bisa dikatakan jatuh talak nubuatan. Gimana? Tidak cerai. Tidak cerai. Bisa ranjang bertahun-tahun. Dan tidak dinafkahi istrinya. Oke. Kalau kita ngacu hukum perkawinan, kalau Anda pernah melihat orang nikah toh? Pernah lah. Melihat orang nikah aja nggak pernah. Ketika orang ijab qabul, biasanya seorang suami itu disuruh baca taklid cerai.
kalau saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut dan saya tidak menafkahi dia, maka otomatis jatuh talak pertama. Itu ada aturannya. Kayak berapa tahun ya? Kalau nggak salah nanti dicek ulang. Itu aturannya begitu. Sehingga kalau di peraturan itu, kalau seorang suami lungo, tidak tahu jadi TKW atau bukan, TKI ya, kemudian lama nggak ada beritanya. Kalau menurut aturan itu, yang talik cerai, talik talak di dalam perundang-undangan perkawinan, maka suami yang meninggalkan istrinya selama 2 tahun, kemudian tidak ngasih nafkah ya. Enak toh suami yang jadi TKI bilang kowe tapi berulang sih ngirimi duit ya enggak, karena dia masih walaupun nafkahi hanya doir gak nafkah batin, nafkah doir nafkah batin, itu tidak bisa dianggap cerai, masih tetap suami istri. Yang taklik itu 2 tahun tanpa nafkah apapun, maka itu jatuh cerai. Itu kalau aturan talik talak. Biasanya kalau di daerah tertentu itu disuruh moco. Enggak semua nganten, ini yang juga nggak tahu. Enggak semua nganten disuruh baca. Tapi mestinya itu dibaca agar kita suami istri dan masyarakat tahu bahwa meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa nafkah itu bisa menyebabkan otomatis cerai. Ya tapi kan nggak semua orang moco. Nah, nggak semua orang kemudian sadar apa yang mestinya itu dibaca, sehingga kita juga tahu yang mendengar, yang ikut itu tahu oh begitu toh. Sehingga suami juga sadar, karena kan saking senengnya biasanya terus gak diwoco akhirnya nggak sadar bahwa ada sesuatu yang itu tadi. Oke. Bagaimana jika suami belum mampu menafkahi istri dan istri jadi tulang punggung keluarga? Bagaimana sebaiknya sikap istri terhadap suaminya? Kita masih ingat kemarin kasusnya Sayyidah Fatimah, kasusnya Asma bin Abu Bakar, ketika Asma dinikahi oleh Zubair. Kemudian Zubair belum mempunyai pekerjaan tetap. Coba sing ngrawat kudane, sing ngedusi kudane, sing makani peliharaannya semua kan Asma. Coba artinya sebenarnya nggak ada masalah kalau misalnya suaminya enak seorang istri sudah secara ekonomi wis dodolan online, suaminya urung lulus, kuliah belum selesai, sehingga secara ekonomi istrinya lebih mapan, ya tak apa-apa, silakan aja. Ya, tentu ini harus dipahami bersama ya, karena kewajiban nafkah pada dasarnya itu di suami. Kalau kemudian istri ikut memberikan nafkah itu itu luar biasa. Tetapi harus diingat bagi suami kewajibannya itu ada di suami. Oke, saya kira begitu. Ini terakhir insya Allah. Ya. Jika ada suami istri sejak awal menikah, si istri tidak mau melayani suami selama 1 tahun lebih itu baiknya bagaimana? Si istrinya tuh udah dinasehatin dan lain sebagainya gitu. Kalau ada seorang suami istri menikah, istrinya belum ngeh dengan nikah, sibuk dengan kuliah gitu ya, atau nggak mau melayani suaminya sampai setahun lebih, bagaimana sikap suami? Ya sabar. Nah, tadi kan sabar. Kan lama-lama juga kan banyak orang dulu mbah kita itu, saya masih ingat dulu santri di rumah nikah itu istrinya nggak mau sampai setahun lebih, suaminya itu sabar oleh mertuanya wis tole mulai sampai istrimu kok tetap gak gelem sampai 2 tahun tak golek no jodoh lagi loh, mertuanya sampai segitunya. Sekarang anaknya akeh. Sekarang juga anaknya banyak, cucunya banyak. Iya, kita masih ingat betul karena ketika dia nikah, kami abah, ibu itu ikut ngiring anten karena dia santri di rumah. Sampai 2 tahun istrinya nggak atut, nggak mau karena istrinya memang nggak mau sejak awal. Tapi akhirnya juga yang penting kan tadi
suami kan harus sabar. Dikonsultasikan, dibicarakan dengan keluarga. Ya itu jelas ya, artinya dikomunikasikan dengan keluarga dan seterusnya. Tetapi kan dari sikap suami kan jelas mungkin bisa ditunggu, bisa dan seterusnya lah. Saya kira begitu. Ini terakhir. Kok sih nggak sabar sih perempuannya? Apakah jodoh itu sudah tertulis sebelum apakah benar jodoh itu sudah tertulis sebelum manusia diciptakan katanya? Kalau kita mengikuti ini ketika kita dilahirkan, sebelum kita lahir itu kan dicatat toh umur kita berapa, rezeki kita berapa, nasib kita bagaimana, bahkan kan dari catat juga jodoh kita, sehingga jodoh kita udah ada. Hanya kemudian kan kita belum tahu jodoh kita tuh yang mana. Karena belum tahu itulah maka kita kemudian disuruh istikharah. Apakah benar ini jodoh kita? Lah orang Jawa kan nenek istri tapi bukan jodoh, suami kita tapi bukan jodoh kita, sehingga mungkin dia bisa melakukan nikah tapi kemudian kemudian nggak runtut sampai hayat, kan gitu. Sehingga kan kenapa kita disuruh istikharah, disuruh jelas istikharahnya kan jelas karena kita nggak tahu jodoh kita yang mana. Biar istikharah itu beda ya, golek jodoh. Oh ya, Nggak mudah nunggu. golek diumumno nih. Biar mencari yang Kan ada tau kapan pengumuman? Dibutuhkan seorang suami yang sabar. Kan ada. Itu yang saya kira begitu ya. Oke, yang pertanyaan yang belum terjawab bisa dicatat, disimpan. Nanti untuk bekal kita minggu depan. Baik. Al-Fatihah. Fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.